Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mutiara Iman yang dirahmati Allah, apa kabar hari ini? Semoga lancar dalam menjalankan ibadah puasa. Saudara, Ramadan sering kita pahami sebagai bulan menahan lapar dan dahaga. Kita menghitung jam berbuka, menunggu azan maghrib, lalu merasa selesai ketika perut kembali terisi. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 183, bahwa tujuan diwajibkannya puasa adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Artinya, puasa bukan sekadar menahan yang terlihat, tapi melatih yang tersembunyi. Bukan hanya menahan makan, tetapi juga menahan ego. Bukan hanya menahan haus, tapi menahan amarah. Lalu pertanyaannya, sudahkah puasa kita mengarah pada ketakwaan, atau jangan-jangan baru sebatas menggugurkan kewajiban? Untuk membahas bagaimana meraih kesempurnaan puasa sesuai tuntunan Rasulullah, kita bahas dalam Mutiara Iman kali ini. Untuk membahas bagaimana meraih kesempurnaan puasa sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, sudah hadir bersama saya penyuluh agama Islam Kemenak Jember, Ustadz Ahmad Munir LCMPD. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi, alhamdulillah. Baik. Lancar puasanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tentunya kita kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Doa yang selalu kita panjatkan sepanjang tahun rasanya ya Ustadz ya. Dan banyak dari kita rasanya sudah berhasil menjalankan puasa ini hanya dengan tidak makan dan tidak minum seharian. Tetapi Rasulullah juga mengingatkan bahwa ada orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan dahaga. Begitu ya Ustadz. Lantas apa sebenarnya yang menjadi pembeda antara puasa yang sah dan puasa yang sempurna, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'du. Pemirsa Mutiara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa seperti yang disampaikan tadi bahwasanya ada di antara kita yang berpuasa itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Padahal tujuan puasa sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan pula kepada umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Berkat dari ini maka tentunya kita harus selalu berusaha untuk meraih kesempurnaan di dalam menjalankan ibadah puasa itu. Juga hal ini juga secara umum tersirat di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah zat yang menciptakan mati dan hidup agar atau tujuannya adalah menguji kita, ayyukum ahsanu amala, di mana di antara kalian yang lebih baik amalnya, yang lebih sempurna amalnya, termasuk ibadah. Dalam hal ini kita sekarang berada di dalam bulan puasa, kita menjalankan ibadah puasa, kita berusaha untuk menjadikan puasa kita ahsan, yang terbaik. Oleh karena itu maka kita perlu untuk mengetahui tuntunan Nabi Muhammad SAW yang Rasulullah sampaikan di dalam meraih kesempurnaan puasa ini. Di antaranya adalah hifdzul jawarih wal lisan minas sakhbi. Kita berusaha untuk menjaga anggota badan kita dan juga menjaga lisan kita. Minas sakhbi. As-sakhbi itu adalah berteriak, dan juga minal lagwi, dari perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang sia-sia ini sebenarnya secara umum itu dilarang untuk kita lakukan baik di luar bulan puasa ataupun di dalam bulan puasa. Tapi ketika kita masuk pada bulan puasa,
ini ada penekanan khususnya. Rasulullah SAW itu melarang kita untuk melakukan perbuatan dan juga mengucapkan perbuatan yang mengandung kesia-siaan. Bahkan dalam sebuah hadis juga Rasulullah SAW menyampaikan, idza sabbakum ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Apabila ada seseorang yang mencaci maki kalian sehingga memicu kalian untuk emosi dan bereaksi, juga mencaci, atau ada orang yang mengajak untuk bertengkar, fakul, maka katakanlah inni shaimun, saya sedang berpuasa. Salah satu ulama mengatakan saya berpuasa ini bukan hanya dikatakan kepada orang yang lagi mencaci kita atau mengajak kita untuk bertengkar, tapi katakan kepada dirinya sendiri. Ingatkan dirinya bahwasanya dirinya itu sedang melaksanakan ibadah puasa. Sehingga harus dijaga jangan sampai timbul dari diri orang yang berpuasa itu hal-hal yang mengandung kesia-siaan, apalagi mengandung kemaksiatan. Kemudian juga ada di antara yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW bagi orang yang berpuasa tentunya adalah memperbanyak beribadah. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddam." Barang siapa yang berdiri, maksudnya berdiri di sini ini adalah melaksanakan sholat, beribadah, imanan biwa'dillah, iman percaya terhadap janji Allah Subhanahu wa taala, kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa, bahwasanya Allah akan memberi pahala yang luar biasa dan menjanjikan kebaikan yang sangat luar biasa bagi orang yang berpuasa. Wahtisaban, dan mengharap ridha atau pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ma taqaddama min dambi, apa yang telah berlalu dari dosa-dosa orang yang melaksanakan puasa itu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara yang dianjurkan bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa untuk selalu dilakukan ketika melaksanakan ibadah puasa itu, yaitu ightinamu ayyami ramadhana fi dzikri wa ta'ati wal jud. Berusaha untuk melakukan zikir dan juga ketaatan dan juga kemurahan, ya, atau kedermawanan yang lebih, ya, daripada di luar bulan Ramadan, bulan puasa. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mencontohkan, adalah sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya Rasulullah itu adalah orang yang sangat dermawan. Dan ketika Rasulullah itu masuk bulan Ramadan, maka kedermawanan Rasulullah SAW itu bertambah. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwasanya Rasulullah itu perhatian terhadap bulan Ramadan. Jadi kalau kita ibaratkan, ya, kita bulan Ramadan ini seperti tanah, maka bulan Ramadan ini adalah tanah yang subur, yang mana kita menanam kebaikan. Misalnya di luar bulan Ramadan, ini hanya mendapatkan biasa-biasa saja, maka ketika di bulan Ramadan, walaupun mungkin kuantitas dari ibadah kita sama, tapi ketika di bulan Ramadan itu, maka pahala, nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sangat luar biasa. Ini merupakan hadiah bagi kita umat Islam yang Allah berikan setiap tahun kepada kita. Jangan sampai kita sia-siakan. Baik, Masya Allah. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan di bulan suci Ramadan, karena ini adalah kesempatan kita untuk sekali lagi meningkatkan ketakwaan. Betul. Karena Ustadz, rasanya kalau misalnya kita melihat Ramadan ini, banyak sekali hal yang justru berkebalikan.
di saat agama memerintahkan kita untuk menahan nafsu, justru rasanya data yang ditunjukkan khususnya di masyarakat Indonesia, perilaku kita justru makin konsumtif. BPS menyatakan bahwa inflasi kita 6-7% tiap tahun, dan penyumbang terbesarnya adalah bulan Ramadan. Artinya kita justru makin konsumtif di bulan Ramadan. Padahal justru hal yang diperintahkan agama adalah sebaliknya. Apa sebenarnya yang disalahpahami dalam kita beragama dan memahami terkait dengan manfaat bulan Ramadan ini, Ustadz? Betul. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu berfirman, "Kulu washrabu wa la tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin." Makanlah kalian dan minumlah kalian dan jangan berlebih-lebihan. Nah, kalau bulan puasa ini kita maknai untuk membentuk jiwa yang takwa, dan takwa itu adalah imtithalul awamir, melaksanakan perintah Allah, maka selayaknya, sepatutnya ketika ada perintah dari Allah janganlah berlebih-lebihan. Nah, maka tentunya ini harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai adanya bulan Ramadan ini malah menambah israfnya kita, berlebih-lebihan kita ya. Baik di dalam mengkonsumsi makanan ataupun berpakaian dan seterusnya. Nah, ini tentunya sudah bertolak belakang daripada tujuan takwa itu sendiri. Makanya dalam memaknai takwa itu di antara salah seorang sahabat itu, dia mengatakan ketika ditanya oleh Sayyidina Umar, takwa itu menurut kalian apa? Lalu sahabat tersebut bertanya kembali kepada Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, apakah apa yang Anda lakukan ketika Anda berada di berjalan ya, di jalan yang di situ banyak durinya? Lalu Sayyidina Umar menjawab, ya saya harus hati-hati. Nah, demikianlah takwa. Jadi ketika kita sekarang di di zaman yang mana pemicu terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah itu sudah sangat sangat dekat dengan kita dan sangat menggoda kita gitu ya. Kalau dulu mungkin membeli barang-barang mewah itu harus keluar, sekarang sudah ada melalui online sudah kita bisa belanja. Ini kan diibaratkan jalan kan sudah duri gini. Jadi ini kita harus hati-hati, harus sadar bahwasanya kita di dalam melakukan apapun harus ada aturan, harus sesuai aturan dengan apa yang ditentukan oleh agama. Ketika agama mengatakan wala tusrifu, dan janganlah kalian berlebih-lebihan, maka kita ukur apakah yang kita lakukan ini termasuk berlebih-lebihan atau tidak. Jadi ketika sudah sampai pada lebih-lebihan harus kita tinggal. Harus di stop ya Ustadz, karena rasanya makin mudah zaman, makin kita penuh tantangan untuk bisa menahan diri ya. Jadi habis subuh, habis sahur, bahkan bukannya ibadah kita malah scrolling untuk belanja. Ustadz, semakin menarik pembahasan kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Dan saudara jangan kemana-mana, Mutiara Iman akan segera kembali.